Ya begitulah kerjanya sebagai pengacara. Ya memang harus fight benar-benar sampai di garis finish. Jangan kaget kalau pengacara-pengacara ini, advokat-advokat ini ketika menanyakan kasus yang ditanganinya, dia tahu tuh dari A sampai Z. Karena kenapa? Pihak kepolisian itu kan menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan. Sampai di situ, ketika penuntutan udah nggak ada lagi kerjaan pihak kepolisian. Nanti kalau udah sampai di jaksa itu, kalau ada berkas-berkas, kalau ada kekurangan-kurangan, paling cuma dilengkapi itu doang di penuntutan. Kemudian jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Terus dia mengantarnya ke persidangan. Nanti hakim yang kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa. Kalau pengacara mengikuti dari kepolisian, kejaksaan sampai di persidangan itu mengikuti, dan sampai nanti ada upaya-upaya hukum tetap di follow up, tetap dikawal gitu ya, proses-proses hukumnya. Begitulah, memang sangat melelahkan. Tapi ya begitu, mau nggak mau, namanya sebagai profesi ya harus kita jalankan dan menjadi kewajiban dalam profesi. Komarudin Simanjuntak kali ini memang sedikit mengurangi semangat ya, mengurangi semangat masyarakat terkait dengan ucapan atau pernyataannya yang disampaikan ke media. Pertama karena di sana menyebutkan Pak Komarudin mengatakan bahwa keluarga Brigadir J ingin menyerah. Nah, ingin menyerah kenapa? Ada beberapa, tadi saya melihat atau membaca media sosial, kemudian Komarudin Simanjuntak juga menyatakan bahwa ada pimpinan DPR yang mencoba melakukan lobby di istana untuk membantu Ferdy Sambo. Nah, berita ini saya mendapatkan baru hari ini, dan ini dirilis ada beberapa media tadi, sekitar 4 atau 5, tapi saya mendapatkan dari media ayobandu.com dan juga ayosemarang.com. Nah, di sini itu dikasih judul dari ayobandu.com ini, Komarudin Simanjuntak muncul lagi sebut keluarga Brigadir J ingin menyerah. Kenapa gitu ya? Ini diterbitkan, sebenarnya sudah diterbitkan 2 hari yang lalu ya, tanggal 16 September 2022. Nah, ini pengacara untuk keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, muncul lagi setelah beberapa hari tidak ada kabar. Setelah kemunculannya, Komarudin Simanjuntak mengungkap kekecewaan keluarga Brigadir J lantaran kasus Duren 3 itu sampai sekarang belum juga tuntas. Kekecewaan ini tentu tidak hanya dirasakan oleh Komarudin Simanjuntak maupun pihak keluarga Brigadir J atas kasus yang menyeret nama Ferdy Sambo, tetapi juga publik yang berharap kasus tersebut bisa tuntas dan menemukan titik terangnya. Nah, kemudian bahkan keluarga Brigadir J disebut Komarudin sudah letih atas kasus yang melibatkan Ferdy Sambo itu. Letihnya mereka bukan tanpa alasan. Nah, kita tahu, kita lihat nih, ini ada yang disampaikan oleh Bang Komarudin Simanjuntak ini, kenapa keluarga Brigadir J ini ingin menyerah gitu ya. Hal ini karena kasus Ferdy Sambo bagi keluarga Brigadir J masih tidak ada perkembangan dan justru hanya berputar-putar saja. Karena itu Komarudin menyampaikan bahwa keluarga Brigadir J akan berhenti meneruskan kasus yang membuat anak mereka menjadi korban dan bakal fokus pada pihak-pihak yang telah dilaporkan. Oke, saya sudah lelah, sudahlah, toh tidak bisa mengembalikan anak saya, kata Komarudin menirukan pernyataan pihak keluarga Brigadir J seperti dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Uya Kuya. Nah, jadi itu sepertinya keluarga Brigadir J menyampaikan kata-kata itu, tetapi Bang Komarudin Simanjuntak itu mencoba menirukan ya. Pihak keluarga Brigadir J juga mengaku sudah letih karena selama ini mereka sudah banyak menghabiskan waktu untuk memberi keterangan. Nah, sudahlah, sampai di sini saja, kata Komarudin lagi menirukan perkataan pihak keluarga Brigadir J.
Pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J ini telah berjalan selama 3 bulan, namun hingga saat ini belum juga terungkap. Inilah yang kemudian keluarga Brigadir J merasa prihatin atas kasus ini. Bahkan yang muncul hanya drama-drama yang seolah memperlama proses penuntasan kasus. Perlu diketahui, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan 5 tersangka, salah satunya Ferdy Sambo. Berkas itu diterima oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 14 September 2022 lalu. Ada 5 berkas yang dilimpahkan, yaitu untuk tersangka Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Betul, pada hari Rabu pukul 11.30 WIB kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka VS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya, kata Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 16 September 2022, dikutip dari republikan.co.id. Nah, ini sebenarnya alasan-alasan dari keluarga Brigadir J merasa bahwa kasus ini malah kelihatannya kok nggak tuntas gitu, padahal udah lama selama 3 bulan. Kalau ini memang sebagai penasihat hukum sih ya, sebagai pengacara memberikan pemahaman nih kepada keluarga Brigadir J, karena memang proses untuk laporan itu sampai ke persidangan memang lama, tidak mudah yang seperti yang dipikirkan oleh masyarakat, enggak. Karena kenapa perlu bukti-bukti yang memberikan petunjuk terang yang kemudian terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, atau contohnya anggaplah klien kita sebagai pengacara untuk memberikan pemahaman ya, bahwa mohon bersabar. Kenapa? Karena memang proses seperti ini. Dari ayosemarang.com, Komarudin Simanjuntak muncul lagi, bongkar pimpinan Komisi DPR lobi istana bantu Ferdy Sambo. Ini juga diterbitkan dengan hari yang sama, Jumat 16 September 2022 ya. Nah, ini nih. Komarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir J, mengungkap salah satu pimpinan Komisi DPR RI yang diduga melobi istana melalui Kementerian Sekretaris Negara. Bahkan Komarudin Simanjuntak mengatakan pimpinan Komisi DPR RI sudah dimanfaatkan mantan Kadif Propam Ferdy Sambo untuk membantu kasusnya. Nah, ini kita nggak tahu kebenarannya nih, perlu dibongkar juga. Kalau memang benar sih, bagusnya langsung langsung dilakukan penyelidikan ya. Sebenarnya Bang Komar ini juga kurang fokus nih ya, malah kemana-mana nih jadi bahasnya ya. Tapi nggak apa-apa, ada bagusnya juga, sebenarnya ada bagusnya untuk membongkar semua yang terlibat dalam pembunuhan atau kematian Brigadir Joshua ini. Bagus sih, nggak apa-apa, tetapi harusnya fokus dengan yang pokoknya dulu gitu ya. Menanggapi dugaan tersebut, Komarudin memberikan saran kepada Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengusut dugaan keterlibatan pimpinan Komisi DPR RI kasus Ferdy Sambo. Saya terus mendorong Pak Presiden untuk membentuk tim independen. Alasannya adalah karena ada keterlibatan juga dari Dewan. Salah satu ketua Komisi Dewan dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo untuk melobi istana melalui salah satu kementerian, yaitu Kementerian Sekretaris Negara. Oke, berhasil apa tidak saya tidak tahu. Tetapi yang jelas berdasarkan informasi intelijen itu digunakan. Kan begitu. Ketua Komisi DPR RI ini kemudian juga melobi kementerian yang lainnya yang menterinya itu ex-Polri. Nah, kita nggak tahu nih. Kata Komarudin dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat 16 September 2022. Menurut Komarudin, tidak mudah mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, sehingga dirinya meminta untuk dibentuk tim independen. Komarudin menyebut banyak pihak yang terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Oke, karena saya sudah memahami perkara ini sejak awal berdasarkan informasi-informasi dari intelijen saya yang menyatakan banyaknya keterlibatan para pihak, mulai daripada Polres, Polda, Pidum, Polri, dan Propam. Kan begitu sambungnya. Oke. Ya nggak apa-apa, kalau memang ada benar keterlibatan itu nanti kan bisa ada konsekuensi hukumnya lah ya. Ada potensi dengan jabatan juga kalau benar pimpinan Komisi DPR RI itu ada keterlibatan ataupun ingin membantu. Tapi kita lihat juga membantu itu dari sisi apa, karena kalau memberikan bantuan secara hukum ya
saya melihat juga nggak ada salahnya, contohnya memberikan pendapat ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi kita nggak tahu keterlibatan ini kan keterlibatan ini kita nggak tahu keterlibatannya seperti apa. Perlu diterangkan juga ini sama Bang Komarudin Simanjuntak ya, keterlibatan pimpinan DPR yang dimaksud ya. Bukan hanya 5 tersangka Komarudin Simanjuntak mengungkap, harusnya ada 9 hingga 10 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sampai saat ini, polisi sudah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu Ferdi Sambo, Baradae alias Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Bribka RR alias Ricky Rizal, dan dan KM alias Kuat Ma'ruf. Oke. Selain itu ada 7 tersangka lainnya yang terlibat obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan, yakni Ferdi Sambo, Herdi Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahma Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Oke. Ya, anggaplah seperti itu ya. Beritanya cuman seperti ini, tapi saya sendiri ini menanggapin bahwa Bang Komarudin Simanjuntak dari awal ini berapi-api untuk melakukan pembelaan terhadap keluarga Brigadir J untuk diungkap nih kasus. Kemudian dari Polri juga sudah memberi tim sus untuk mengungkap, sehingga sudah ditetapkan banyak tersangka. Kemudian ada juga yang melakukan pelanggaran kode etik ya, profesi sebagai Polri. Tetapi kemarin tiba-tiba hilang ya, Bang Komarudin nggak muncul ya. Setelah beberapa hari kemudian muncul lagi dengan berita yang sedikit mengurangi semangat, itu yang saya sebutkan awal tadi, bahwa sedikit mengurangi semangat nih baik masyarakat dan juga orang-orang yang ada di sekitar keluarga Brigadir J. Apalagi ada pernyataan seperti itu ya, bahwa keluarga Brigadir J itu merasa atau ingin menyerah. Kata saya sih jangan menyerah, karena ini kan belum final, karena proses hukum itu bisa nanti sampai beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan atau lebih juga bisa. Karena kenapa? Karena nanti orang-orang yang sudah menjadi tersangka, menjadi terdakwa ini bisa melakukan upaya-upaya hukum. Nah, di sini memberikan semangat kepada Bang Komarudin Simanjuntak dan rekan-rekan yang menjadi pengacara Brigadir Joshua untuk memberikan semangat kepada keluarga itu. Kita ya begitulah kerjanya sebagai pengacara. Ya memang harus fight benar-benar sampai di garis finish. Jadi kita mengikuti perkara itu dari A sampai Z. Jadi makanya kepada masyarakat mohon juga supportnya. Makanya jangan kaget kalau pengacara-pengacara ini, advokat-advokat ini ketika menanyakan kasus yang ditanganinya, dia tahu tuh dari A sampai Z. Karena kenapa? Pihak kepolisian itu kan menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan. Sampai di situ, ketika penuntutan udah nggak ada lagi kerjaan pihak kepolisian. Nanti kalau udah sampai di jaksa itu, kalau ada berkas-berkas, kalau ada kekurangan-kurangan, paling cuma dilengkapi itu doang di penuntutan. Kemudian jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Terus dia mengantarnya ke persidangan. Nanti hakim yang kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa. Kalau pengacara mengikuti dari kepolisian, kejaksaan sampai di persidangan itu mengikuti, dan sampai nanti ada upaya-upaya hukum tetap di follow up, tetap dikawal gitu ya proses hukumnya. Begitulah, memang sangat melelahkan. Tapi ya begitu, mau nggak mau, namanya sebagai profesi ya harus kita jalankan dan menjadi kewajiban dalam profesi sebagai advokat. Gitu teman-teman, semoga kasus ini segera disidangkan, semoga diperlancar. Nah, karena ini berkasnya udah sampai di kejaksaan, dan semoga kita mendapatkan berita penetapan sidang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.